Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah amma ba'da. Salam hormat untuk teman-teman saya yang kafir. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari seseorang murtadin yang bernama Saifuddin Ibrahim. Entah yang bersangkutan ini memang benar-benar murtadin, orang yang dahulunya Islam kemudian pindah ke luar agama Islam, atau sengaja memang sebelumnya agamanya memang non-Islam, sengaja disusupkan ke dalam agama Islam agar menjadi murtadin di kemudian harinya, seperti itu. Saya tidak tahu, wallahu alam, apa status beliau ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereaksi video yang bersangkutan yang cukup menuai kontroversi dan sudah viral di dunia maya. Yang bersangkutan ini saya rasa tidak perlulah mengurusi agama orang lain, karena dia kan agamanya sekarang sudah berbeda. Apalagi sampai menginstruksi Menteri Agama untuk merevisi dan lain sebagainya. Ya, pada poin pertama yang saya ingin reaksi, Pak Saifuddin mengatakan bahwa Jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. kalau perlu Menteri Agama tidak hanya mengurus azan, tetapi urus juga kurikulum yang ada di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, ibtidaiyah, atau MI, sanawiyah, aliyah, dan bahkan sampai perguruan tinggi. Karena ini pemicu kerusakan katanya. Ya seperti itu ya kurang lebihnya. Pak Saifuddin Ibrahim, seharusnya Bapak sebagai kafir yang berkualitas, kafir yang intelektual, urus saja agama Bapak. Tidak perlu mengurusi agama Islam. Urusi saja kurikulum kekristenan Bapak. Tidak perlu urusi kurikulum yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Karena itu bukan sudah ranah Pak Saifuddin Ibrahim lagi, seperti itu Pak. Dan kita sebagai orang tua, bila ingin memasukkan anak ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, mohon selektif lah. Karena tidak dipungkiri bahwasanya arah ke apa yang diusulkan oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini sudah mulai sedikit terasa. Ya ini mungkin hanya perasaan saya, tetapi saya merasa seperti itu, sudah agak sedikit terasa begitu. Kurikulumnya sudah diganggu-gugat, seperti itu ya. Mungkin ini hanya sebuah perasaan saya saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kurikulum pendidikan kita, menjaga generasi kita, menjaga pendidikan generasi kita, agar generasi kita terus menerus menjadi generasi yang religius, bermartabat, bermoral, serta intelektual. Kemudian yang tak kalah sadisnya, Pak Saifuddin Ibrahim juga di dalam video itu mengatakan bahwa Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. urus juga itu kurikulum yang ada pada pondok pesantren, karena pondok pesantren ini melahirkan kaum radikal semua. Ini yang saya garis bawahi, melahirkan kaum radikal semua. Seakan-akan semua dan setiap pondok pesantren itu melahirkan kaum radikal. Hari ini siapa yang paling banyak berkontribusi untuk pondok pesantren? NU, Muhammadiyah, Jemaah Tabligh. Ini pondok pesantrennya terbanyak di Indonesia ini. Rumah-rumah tahfidznya terbanyak di Indonesia ini. Ini data Pak, hasil data. Kalau tidak percaya silahkan dicek. Berarti secara tidak langsung Bapak Saifuddin mengatakan bahwa orang yang paling banyak mencetak kaum radikal ya orang yang paling banyak memiliki pondok pesantren tadi. Ini kan hanya dugaan saya terhadap perkataan Saifuddin Ibrahim. Bisa benar dan bisa salah. Ya kan saya menduga ke arah sana. Karena yang bersangkutan mengatakan pondok pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Siapa yang paling banyak mendirikan pondok pesantren? Berarti dialah yang paling banyak mencetak kaum radikal. Kan seperti itu logikanya. Kemudian dia mengatakan juga bahwa Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Nggak mungkin. tidak ada teroris yang dari sekolah Kristen, semua itu berasal dari pesantren. Nah ini fitnah lagi. Saya kira fitnah-fitnah dan adu domba serta ujaran kebencian seperti ini segera dilaporkan oleh mereka yang memiliki wewenang kepada pihak yang berwajib agar Pak Saifuddin ini segera diproses. Setidak-tidaknya kalau tidak dipenjara, dia disuruh buat pernyataan seperti itu agar tidak mengulangi lagi apa yang ia sampaikan di publik. Dia mengatakan bahwa tidak ada
teroris dari Kristen, semuanya dari pondok pesantren. Hei Pak Saipudin, lihat tuh di Papua, terorisnya agamanya apa? Bego nih orang. Teroris di Papua itu agamanya apa tuh? Itu teroris yang bantai umat Islam di India beberapa waktu lalu, itu agamanya apa itu? Kemudian di Rohingya, yang membantai umat Islam di Rohingya, itu agamanya apa tuh? Itu kan teroris. Siapa saja yang mempersekusi, yang mengintimidasi, yang merendahkan bahkan menghalalkan darah, maka dia adalah teroris. Berapa banyak umat Islam yang hidup di negeri non-muslim dan kondisinya minoritas, dia terintimidasi. Dan kita lihat berapa banyak umat non-muslim yang hidup menjadi minoritas di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin hidupnya dalam keadaan dan kondisi yang sangat aman dan nyaman. Sebenarnya teroris ini siapa? Maka dalam hal ini saya mengatakan, teroris itu tidak beragama. Apalagi sampai mengatakan semua teroris itu berasal dari pesantren. Teroris-teroris yang mengaku dirinya sebagai muslim itu tidak merepresentasikan kaum muslimin. Meskipun dia berjubah, berjenggot seperti saya, berpeci, mungkin sampai bersorban, dia tidak merepresentasikan kaum muslimin. Karena 99,9% mereka tidak berasal dari pesantren, melainkan mereka berasal dari, bahkan ada yang men-setting mereka, orang yang di luar Islam yang men-setting mereka. Kemudian yang kedua, mereka berasal dari buku dan internet. Mereka tidak mempelajari agama dari pesantren. Kalaulah mereka mempelajari agama di pesantren, niscaya mereka tidak akan menjadi teroris. Karena guru-guru di pesantren ini, khususnya pesantren yang mengaji kitab-kitab klasik, ini guru-gurunya bersanad semua, Pak. Tidak mungkin mengajarkan pemahaman yang intoleran dan radikal serta teroris. Kalau guru-guru yang ada di pesantren ini, khususnya yang mengajarkan kitab-kitab klasik, melahirkan murid-murid yang radikal, teroris, dan intoleran, berarti sanad daripada guru yang mengajar di pesantren ini juga mengajarkan seperti itu, kan guru-guru mereka bersanad. Otomatis apa yang diwarisi oleh guru mereka kepada mereka, itulah yang mereka ajarkan kepada murid-murid mereka. Seperti itu. Jadi tidak benar bahwa teroris itu berasal dari pesantren. Karena betapa banyak teroris yang agamanya bukan Islam, yang membantai kaum muslimin, khususnya di negeri-negeri yang mayoritas non-muslim. Di situ banyak sekali muslim yang tidak aman. Tetapi sebaliknya, apabila non-muslim berada di negeri yang mayoritas kaum muslimin, di situ mereka dalam kondisi yang aman dan nyaman. Bahkan sesama muslim sering bertengkar. Karena apa? Membela non-muslim. Itu Pak Saipudin Ibrahim harus catat itu. Jangan sok-sok kau ya. Kemudian poin berikutnya, Pak Saipudin Ibrahim juga mengatakan, bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau perlu Menteri Agama itu revisi itu atau skip. Kau kira itu mau skip iklan YouTube, dasar bego. Dia kira mau skip iklan YouTube ataupun merevisi, bahkan menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Tidak usah itu, Pak. Tidak usah urusi agama orang lain. Jangankan 300 ayat yang Anda instruksikan kepada Menteri Agama untuk men-skip, merevisi, bahkan menghapusnya dari peredaran Al-Quran Indonesia. Jangankan 300 ayat yang direvisi, satu ayat pun Muslim siap untuk menumpahkan darah untuk membela satu ayat itu. Apalagi 300 ayat. Jadi jangan sembarang kalau berbicara, Pak ya. Saya rasa ini memicu pertumpahan darah di negeri kita, apa yang diucapkan oleh Saipudin Ibrahim ini. Semoga segera diciduk oleh pihak yang berwajib ini. Kan bahaya nih, Pak. Sudah menyentuh ranah akidah dan agama seseorang, apalagi kitab ini sensitif ini. Jadi seperti itu ya. Semoga Pak Ibrahim ini segera diproses. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan kepada Bapak Saipudin Ibrahim. Bapak Saipudin Ibrahim, kalau Bapak ingin mendongkrak popularitas, caranya jangan dengan cara fitnah dan adu domba. Gunakanlah argumentasi yang ada di dalam kitab bab untuk menyangga argumentasi yang ada di dalam kitab-kitab umat Islam, bila memang umat Islam yang Anda maksud. Seperti itu. Jangan gunakan kebusukan otak Bapak untuk menyangga argumentasi yang ada dalam kitab orang lain. Itu bukan menambah popularitas, tetapi menambah kehinaan. Bahkan orang yang seagama dengan Bapak pun merasa jijik melihat Bapak apabila berbuat seperti itu, Pak. Apalagi terhadap orang yang tidak seagama dengan Bapak. Bukan jijik lagi mungkin ya, memuntah. Seperti itu, Pak. Ya, itu aja pesan saya, Pak. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.